Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala man la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang budiman, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta para sahabatnya. Para pendengar yang budiman, rumah tangga yang bahagia merupakan idaman bagi setiap mukmin. Rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan bagi setiap mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi teladan kepada kita mengenai cara membina keharmonisan rumah tangga. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah." Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi orang yang berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan ingin berjumpa dengan hari akhir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mulia, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Saya adalah orang yang terbaik terhadap keluarga saya. Untuk itu, seyogyanya kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seyogyanya kita mengikuti, meladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam membina keluarga dengan harmonis. Para pendengar yang budiman, ada beberapa cara, ada beberapa tips agar keluarga kita harmonis, agar keluarga kita romantis, agar tercipta kenyamanan dan kedamaian di dalam rumah tangga kita. Tips-tips ini bersumber dari Rasulullah SAW, bersumber dari praktek nyata rumah tangga beliau SAW. Apa tipsnya? Tips mewujudkan rumah tangga harmonis. Yang pertama, memanggil dengan panggilan kesayangan. Salah satu contoh suasana harmonis dalam rumah tangga Rasulullah SAW ialah beliau memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan kesayangan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita sebagai berikut. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Aish, hadza Jibril yuqri'uki salam." Wahai Aish. Aish itu panggilan kesayangan Aisyah radhiyallahu anha. Malaikat Jibril menyampaikan salam buat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah salah satu contoh cara menciptakan suasana harmonis dalam rumah. Salah satu contoh, salah satu bentuk menciptakan suasana keromantisan dalam rumah tangga, yaitu memanggil istri dengan panggilan kesayangan. Kita masih sering melihat kaum suami yang memanggil istrinya dengan panggilan yang seenaknya saja. Kadangkala memanggil istrinya dengan cacat dan kekurangannya. Contoh misalkan, mohon maaf, istrinya juling. Kemudian istrinya dipanggil, "Hai juling, ambilkan teh botol." Atau kebetulan istrinya pesek, ya. Hidungnya dalam gitu ya, tidak mancung gitu ya. Kemudian sang suami manggil kepada istrinya, "Hei pesek ya,
hari ini kita masak sayur asem plus ikan asin plus sambal. Atau ketika istrinya gemuk ya, kemudian sang suami memanggil istrinya, "Hai gemrot." Ini panggilan yang hendaknya dijauhi. Begitu pula terkadang ada di antara istri memanggil kepada suami panggilan-panggilan yang kurang sopan, panggilan-panggilan yang kurang mengenakan. Misalkan, mohon maaf ya, sang suami kepalanya peyang ya. "Hei peyang." Atau sang suami perutnya besar, kemudian istri memanggil suaminya dengan panggilan, "Hei buncit." Para pendengar yang budiman, kalau sikap suami atau istri memanggil pasangannya dengan panggilan-panggilan kurangan, panggilan yang kurang mengenakan dalam hati, bagaimana mungkin keharmonisan rumah tangga akan tercipta? Bagaimana mungkin akan tumbuh rasa cinta istri kepada suami atau suami kepada istri? Para pendengar yang budiman, tips yang kedua, kalau perlu sepiring berdua. Sepiring berdua, segelas berdua, makan berjamaah, serta beberapa hal lain yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar dilakukan bersama oleh sepasang suami istri. Dengan demikian akan tercipta rasa saling memahami satu sama lain. Sekarang ini jarang kita lihat suami yang peka terhadap perasaan istri. Mohon maaf, ada realita yang terjadi. Si istri makan ala kadar di rumah, sementara suami jajan sepuasnya di luar. Si istri makannya kangkung plus tempe, si suami tidak mau makan di rumah, akan tetapi makannya di restoran, ya. Sehingga ketika pulang malam hari, ya memang nggak mau makan karena memang sudah makan di restoran. Ya, bosan dengan masakan yang ada di rumah. Kangkung deh, gitu. Tahu deh, tempe deh, sayur deh. Para pendengar yang budiman, sehingga dengan seperti ini akan mengurangi keharmonisan, akan mengurangi kebersamaan, akan mengurangi suasana romantisme. Ya, satu keluarga makannya berbeda. Ya, setiap hari ketemu, tapi makannya masing-masing. Satu pengennya di restoran, satu pengennya di rumah. Ya, berbeda menu. Para pendengar yang budiman, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Kuntu ashrabu wa ana haid, fa unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa yad'u fahu ala mawdi'in fi, wa ta'araqul 'araq, fa yatanawaluhu wa yad'u fahu fi mawdi'i fi." Suatu ketika aku minum, ketika itu aku sedang haid. Lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah SAW, dan beliau meminumnya dari mulut gelas tempat aku meminum. Dalam kesempatan lain, aku memakan sepotong daging. Lantas beliau mengambil potongan daging itu dan memakannya tepat di tempat aku memakannya. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat di sini ketawaduan Rasulullah SAW. Tidak adanya rasa sombong sekali, nggak ada rasa sombong sedikit pun di hati Rasulullah SAW. Ia rela mewujudkan kebersamaan dengan istri tercinta, dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa begitu? Karena untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai sang suami mengajak istri kita untuk makan bersama, makan secara berjamaah. Bisa ketika
sarapan, bisa juga ketika makan siang, bisa juga ketika makan malam. Waktunya fleksibel, tergantung masing-masing dari diri kita. Ketika di pagi hari tidak memungkinkan karena mungkin subuh sudah berangkat, ya, berarti luangkan ketika malam hari. Ketika pulang kerja, makan bersama, minum bersama. Nah, ini menciptakan suasana yang harmonis. Para pendengar yang budiman, kemudian selanjutnya, jadi yang pertama adalah memanggil dengan panggilan kesayangan, kemudian yang kedua kalau perlu sepiring berdua, yang ketiga sering mencium istri tabukah. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'ihi summa kharaja ila shalah wa lam yatawadda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah seorang istri beliau, kemudian beliau berangkat menunaikan salat tanpa memperbarui wudunya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Para pendengar yang budiman, budaya mencium istri agaknya masih asing di tengah masyarakat kita, khususnya masyarakat timur. Bahkan masih banyak yang menganggap tabu. Mereka mengklaimnya sebagai budaya barat. Namun anggapan ini terbantahkan dengan riwayat yang kita sampaikan tadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencium salah satu istri beliau ketika menuju ke tempat sholat, menuju ke masjid. Jadi sebelum keluar dari rumahnya, beliau mencium istri beliau terlebih dahulu. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memperbarui wudunya. Para pendengar yang budiman, dengan demikian maka hendaknya kita sebagai suami, ya, jangan ragu-ragu untuk melakukan hal ini. Tentunya ketika mencium ini bukan dilakukan di tempat umum atau di hadapan orang banyak. Ini bukan seperti itu. Ya, ketika di rumah, ketika mau berangkat kerja, ketika pulang kerja, kalau tidak mencium pipi ya mencium tangan, gitu kan. Nah, ini ketika dipraktekkan sungguh sangat luar biasa sekali. Namun seringkali kita lalai terhadap perkara ini. Kita sebagai suami kadang buru-buru berangkat, ya, tidak mempedulikan masalah ini, yang mana kelihatannya masalah ini sepele, tapi sebetulnya akan menumbuhkan benih-benih cinta, menumbuhkan benih-benih kasih sayang antara suami istri. Bahkan mungkin bisa jadi di antara kita ketika kita bepergian, boro-boro mencium istri, boro-boro menyalami istri, malah terkadang di antara kita ketika bepergian tidak izin kepada istri, ya, dari pagi pergi, ya, kemudian pulangnya malam hari, jam 10 baru nongol, jam 10 baru datang. Sang istri pun gelisah sekali. Kemana nih si Akang dari pagi, ya, pergi jam 6 pagi sudah pergi. Siang-siang ditunggu oleh istrinya. Padahal istri sudah membuat makanan spesial, masak masakan spesial, tidak kunjung datang pula. Ketika sore hari pun demikian, ketika malam hari pun demikian. Tentunya resah dan gelisah melimuti hati sang istri. Tiba-tiba pulang jam 10 malam, gitu. Para pendengar yang beriman, hendaknya kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan istri-istri beliau, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan mencium istri beliau sebelum berangkat ke masjid. Para pendengar yang budiman, selanjutnya yang keempat, ungkapkanlah rasa cinta kepada istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab pertanyaan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu seputar masalah ini. Beliau jelaskan kepadanya bahwa mencintai istri
bukanlah suatu hal yang tabu bagi seorang laki yang normal. Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah orang yang paling engkau cintai?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Para pendengar yang budiman, selanjutnya yang kelima, memanfaatkan setiap kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan sedikit pun kesempatan kecuali beliau memanfaatkan untuk membahagiakan istri, beliau memanfaatkan untuk menyenangkan istri, tentunya melalui hal-hal yang diperbolehkan di dalam hukum Islam. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, pada suatu ketika aku ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu aku masih seorang gadis yang ramping. Beliau memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Kemarilah. Sekarang kita berlomba lari." Aku pun meladeninya dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Beliau hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain ketika aku sudah gemuk, aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawat. Beliau memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Kemudian beliau mengajakku berlomba kembali dan akhirnya beliau dapat mengguliku. Beliau tertawa seraya berkata, "Inilah penebus kekalahanku yang lalu." Sungguh sebuah permainan yang sangat mengasik. Sungguh sebuah permainan yang cukup menghibur. Beliau perintahkan rombongan untuk berangkat terlebih dahulu agar beliau dapat menghibur hati sang istri dengan mengajak lomba lari. Kemudian beliau memadukan permainan yang lalu dengan yang baru. Beliau berkata, "Inilah penebus kekalahan yang lalu." Para pendengar yang budiman, bagi mereka yang sering bepergian melalang buana serta memperhatikan cerita orang-orang top dan terkemuka, pasti akan takjub melihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang mulia, pemimpin yang selalu berjaya, berasal dari keturunan yang terhormat, yakni suku Quraisy dan Bani Hashim. Pada saat mengecap kemenangan dan kembali dari sebuah perangan bersama rombongan pasukan, namun beliau tetap sebagai seorang suami yang penuh kasih sayang dan rendah hati terhadap istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan beliau sebagai pemimpin pasukan, perjalanan panjang yang ditempuh, serta kemenangan demi kemenangan yang diraih di medan pertempuran tidak membuat beliau lupa bahwa beliau memiliki seorang istri. Beliau memiliki berapa istri, ya? Di mana istri-istri beliau ya membutuhkan sentuhan lembut, ya. Di mana istri-istri beliau membutuhkan bisikan manja. Kenapa demikian? Supaya menghapus beban berat perjalanan yang sangat meletihkan. Para pendengar yang budiman, dengan demikian, sudahkah kita seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur istri kita, membuat gembira mereka? Ya, tentunya hal ini dilakukan ya tanpa finansial pun bisa. Terkadang yang ada di benak kita,
ketika kita ingin menyenangkan istri kita, membuat bahagia pasangan hidup kita, ya, yang ada di benak kita adalah urusannya kantong. Kantong juga kosong, dompet juga kosong. Kok saya akan membahagiakan istri saya akan menyenangkan istri saya. Biasanya kan jalan-jalan ke mall, belanja awal bulan, pertengahan bulan. Nah, kalau sudah akhir bulan ya nggak bisa membahagiakan istri, nggak bisa menyenangkan istri. Padahal para pendengar yang budiman, ya, membahagiakan pasangan kita bisa dilakukan kapan saja. Saat di pagi hari misalkan, ya, kita jalan-jalan, ya, berdua atau dengan anak kita, ya, berjalan, ya, kita adakan lomba jalan cepat misalkan. Nah, ini terhibur, anak-anak terhibur, kemudian istri pun terhibur, menjadi bahagia, mereka gembira, anak-anak istri gembira, gitu kan? Atau misalkan kita lihat, ya, pemandangan yang menakjubkan, apalagi di Bogor, banyak sekali pemandangan yang menakjubkan. Atau sekedar hanya melihat kijang misalkan di kebun raya, gitu kan? Sekali-kali ke sana, ya, membawa keluarga, kemudian membawa makanan, ya. Itu begitu gembiranya istri, begitu gembiranya anak. Lah, perkara ini atau perkara seperti ini menumbuhkan keharmonisan rumah tangga, menyebabkan keluarga kita bahagia, menyebabkan keluarga kita saling pengertian, saling membantu di antara kita, sehingga akan terciptalah keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah. Para pendengar yang budiman, demikianlah apa yang kami sampaikan terkait dengan membina rumah tangga harmonis. Mudah-mudahan kelima hal tadi kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keluarga yang harmonis, keluarga yang serasi, keluarga yang romantis. Wallahu a'lam bishawab.